Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di pagi hari ini kita masih bisa belajar bersama melalui via online atau daring dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa kita semuanya minat zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah dengan agama yang hak, yakni agama Islam. Perkenankan, nama saya Naufal Azam Zuhairi. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga yang akan pada kesempatan kali ini yang akan belajar bersama kalian dalam mata pelajaran fikih ibadah yang biasanya diampu oleh Bu Fatmawati, Nia Fatmawati. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud itu merupakan bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah. Jadi pengabdian tertinggi hamba kepada Allah itu sujud. Sujud adapun sujud di dalam sholat, ada juga sujud di luar sholat. Nah, di sini kita akan membahas tentang sujud di luar sholat. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Sujud syukur merupakan sujud yang mana ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Indah husulin nikmah. Baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki. Bentuknya apa rasa syukur kita? Ya, dengan cara bersujud. Makanya ada istilah sujud syukur. Jadi sujud syukur merupakan sujud yang mana ketika seorang hamba itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesehatan, kenikmatan dan lain sebagainya, rizki dan lain sebagainya. Menurut 4 mazhab, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sujud syukur ataupun sujud tilawah itu tidak ada. Akan tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu ada. Dan dalam sujud syukur, dalam kita melakukan sujud syukur, itu kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Ibnu Hambal, khususnya Imam Syafi'i. Harus memenuhi itu semuanya. Hukumnya apa sujud syukur itu? Hukumnya sunnah. Sunnah itu jika dilaksanakan kita mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan itu tidak apa-apa. Itu. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu tidak ada. Nah, sujud tilawah, sujud syukur itu tidak ada. Tapi menurut Imam Az-Zahiri, ketika kita sujud syukur itu ataupun sujud tilawah, itu kita tidak harus menghadap kiblat, terus menutup aurat, suci dari hadas najis, tidak harus. Menurut Imam Az-Zahiri. Makanya ketika contohnya ada di sepak bola itu ketika sang pemain mencetak gol, itu tidak harus wudu dulu, suci dulu, nutup aurat dulu, tidak harus. Maka ketika itu pemain sepak bola kan biasanya ada yang selebrasi sujud syukur, itu enggak masalah menurut Imam Az-Zahiri. Tapi menurut jumhur ulama, khususnya Imam Syafi'i itu harus memenuhi kriteria tersebut. Rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur yang harus dipenuhi adalah yang pertama niat. Niat sujud syukur. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud. Yang keempat salam. Dan yang kelima tertib. Ya, niat sujud syukur. Terserah mau niat pakai bahasa apa, ya terserah. Yang penting niatnya sujud syukur. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian sujud sajadah wajhiyalladzi itu ila akhirih itu. Dan yang keempat salam. Itu. Jadi yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud sambil mengucapkan doa sujud, yang keempat salam, dan yang kelima tertib. Ini poin yang selanjutnya, sebab sujud syukur. Jadi sujud syukur itu dilakukan karena sebab-sebab. Yang pertama karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapat nikmat rezeki, nikmat kesehatan, keimanan apalagi, dan nikmat yang lainnya, kita disunnahkan untuk melakukan sujud syukur. Tapi
terkadang hamba itu lupa. Ketika sudah diberikan nikmat malah melonjak, malah tidak peduli acuh terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, karena mendapatkan berita yang menggembirakan. Itu ketika mendapatkan kabar baik, kamu dapat nilai sekian, kamu dapat hadiah, dapat kado. Nah itu kamu harus disunahkan untuk sujud syukur. Minimal alhamdulillah kalau nggak bisa sujud syukur. Yang ketiga, karena terhindar dari bahaya. Ketika kalian mungkin berpergian sama teman kalian, yang kesemret, yang ketabrak sepeda motor itu teman kalian enggak, ya kalian harus syukur. Minimal alhamdulillah, kalau bisa sujud syukur. Disunahkan. Gitu. Makanya kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Ketika kita diberikan kenikmatan, ketika seorang hamba itu bersyukur, maka akan ditambah kenikmatannya. Ketika hamba itu kufur, maka akan ditambah siksa. Itu mengenai sujud syukur. Sedangkan sujud tilawah, pengertian daripada sujud tilawah, yaitu sujud ketika kita itu mendengarkan ayat-ayat sajdah. Ada 15 ayat sajdah. Contohnya ketika kalian sedang membaca surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, di ayat wasjud waqtarib, kalian harus melakukan sujud. Langsung sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa akhir itu. Itu sunnahnya membaca itu sambil bersujud. Itu sujud tilawah. Kalau sujud syukur tadi, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kan setiap hari kan kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sekecil apapun itu, kita bernafas itu merupakan nikmat yang luar biasa. Sedangkan sujud tilawah tadi, ketika kita mendengarkan ayat sajdah, mendengarkan bersujud, membaca juga disunahkan untuk bersujud. Yang terakhir yakni hikmah sujud, baik itu sujud syukur maupun sujud tilawah. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil ketika kita sering melakukan sujud syukur. Yang pertama, kita akan selalu terasa bersama Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Allah. Ketika kita sujud itu kita mengingat Allah. Akan dilatih untuk selalu mengingat Allah, berusaha mengingat Allah. Kalau udah ingat Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, memperoleh banyak kepuasan batin karena kita selalu berusaha berterima kasih atas nikmat yang telah kita peroleh. Jadi kita akan merasa puas. Kalau sudah ikhlas, sudah sujud, sudah sering ketika mendapatkan nikmat, kita ikhlas, kita sujud syukur, kita bersyukur kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah, kita akan memperoleh kepuasan batin. Kepuasan batin itu kepuasan hati. Hati kita akan selalu bergembira. Selalu gembira, selalu senang. Yang ketiga, yakni Allah akan selalu menambahkan nikmat kepada orang yang selalu bersyukur. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka kita akan ditambah kenikmatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah untuk selalu bersyukur. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita jangan sampai dalam 1 kali 24 jam itu kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali, yang harus dilakukan oleh hamba. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk selalu senantiasa berterima kasih kepada Allah. Kita sudah diberikan Allah banyak hal, tapi kadang kita lupa. Makanya kita harus mengingat Allah dengan cara bersyukur kepada Allah. Syukur sujud. Syukur ketika mendapatkan nikmat dan sebagainya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan untuk materi pembukaan. Untuk bagi yang mau bertanya silahkan melalui via WA, bisa ke grup kelas nanti yang akan dipandu oleh Bu Nia Fatmawati. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan memberikan tugas kepada adik-adik semuanya, tugas rumah mohon dikerjakan nanti buat penilaian kita. Untuk selanjutnya mungkin hanya itu, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.